Halo semuanya, nama aku Felicia Jesslyn. Kali ini aku bakal jelasin tentang meja melayang. Mungkin sebagian dari kalian tuh tahu apa itu meja melayang, dan sebagian dari kalian nggak tahu apa itu meja melayang. Meja melayang juga bisa kita sebut dengan tensegrity table. Nah, apa kalian familiar dengan kata-kata tensegrity atau kalian masih nggak pernah dengar tensegrity? Tensegrity itu terdiri dari dua kata, yaitu tense dan grity. Tense sendiri artinya itu tegangan, dan grity itu satu kesatuan. Jadi itu sebenarnya kalau tensegrity itu artinya secara singkatnya itu sebuah struktur yang memanfaatkan suatu tegangan. Kalau kalian mau dijelaskan secara fisika, ada dua syaratnya agar tensegrity itu bisa berdiri atau bisa mencapai titik keseimbangannya. Yang pertama itu adalah total gayanya sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 itu menyatakan bahwa seluruh gaya yang bekerja pada suatu benda itu tuh 0. Hal ini berarti bahwa tidak ada gaya yang diberikan pada benda tersebut. Oleh karenanya, benda tersebut dalam posisi diam atau tidak bergerak. Nah, sampai sini kalian ngerti nggak kenapa meja itu bisa melayang? Nah, kalau misalnya udah ngerti, sekarang ikut percobaan aku ya. Jadi percobaan kali ini aku bakal bikin 3 jenis tensegrity table dengan struktur yang sama tapi beda size-nya doang. Tensegrity table ini tuh aku bakal ngasih beban yang sama kepada 3 tensegrity table tersebut, dan aku juga bakal lihat mana sih tensegrity table yang paling kuat untuk menahan sebuah beban. Apakah yang paling kecil, atau yang paling besar, atau malah yang sedang. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak videonya. Jadi tensegrity table-nya tuh ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, 3 tensegrity table ini tuh bakal aku kasih beban, yang bebannya tuh sebuah lilin yang massa bebannya itu 372 gram. Kalau misalnya kalian mau buat tensegrity table ini, kalian akan membutuhkan sebuah penyangga atau sebuah karton kardus untuk membuat tensegrity table-nya. Di sini saya pakai tabung karton. Lalu juga kalian akan butuh seperti penggaris, gergaji, gunting, dan lain-lain. Dan yang terpenting juga kalian akan membutuhkan tali. Di sini saya memakai tali senar. Nah, kalau misalnya kan sudah buat tensegrity table-nya, kalian juga perlu untuk membuat sebuah katrol yang tujuannya tuh nanti kalian bisa tahu tegangan tali dari sebuah katrol tersebut. Nah, katrolnya juga kan harus siapkan seperti tali, terus penjepit, dan juga beban. Dan juga jangan lupa kalian juga harus menyiapkan sebuah buku derajat untuk menghitung derajatnya. Nah, kalau ini rancangan tensegrity yang sudah saya buat, ini dia. Nah, di sini untuk tali-tali yang di pinggirnya saya beri nama T2, T3, T4, dan T5. Dan sedangkan untuk tali yang di tengahnya adalah T1. Oke, jadi ini tensegrity-nya. Untuk yang kecil sendiri beratnya itu adalah 205 gram, untuk yang sedang beratnya 238 gram, untuk yang besar beratnya 397 gram. Untuk panjang tali tengah tensegrity kecil adalah 1,7 cm, untuk tensegrity sedang adalah 2,4 cm, dan untuk tensegrity besar adalah 3,2 cm. Dan untuk panjang tali di sampingnya, yang untuk yang kecil 12,5 cm, untuk yang sedang 21,5 cm, dan untuk yang besar adalah 29,5 cm. Nah, setelah itu cara untuk menghitung derajat itu seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah hitung derajatnya, di sini untuk percobaan saya itu untuk tensegrity kecil itu derajatnya 6 derajat, untuk tensegrity sedang itu 13 derajat, dan untuk tensegrity besar itu 25 derajat. Setelah itu dari derajat itu juga kan bisa menghitung T2, T3, T4, dan T5-nya. Untuk T2, T3, T4, T5-nya untuk tensegrity besar itu adalah 4,60, lalu untuk tensegrity sedang itu 5,18, dan untuk tensegrity kecil itu 9,61. Dan dari situ juga kan bisa menghitung T1-nya atau T di tengahnya itu.
hasilnya sebagai berikut. T1 yang tensigrity besar itu 22,05, tensigrity sedang 24,32, dan tensigrity kecil adalah 42,09. Nah, dari datanya itu tegangan tensigrity besar itu lebih kecil daripada tegangan tensigrity yang kecil ya. Nah, itu tuh membuktikan bahwa semakin besar tensigrity-nya itu semakin besar juga gaya untuk menahan bebannya. Nah, setelah itu juga saya tuh mencoba untuk menambahkan beban yang lebih berat daripada beban lilin yang sebelumnya, yaitu sebuah cat guas. Catnya itu bebannya itu sebesar 1021 gram. Nah, terus juga saya mencoba ke semua tensigrity, mana tensigrity yang masih mampu untuk menahan sebuah beban itu dan mana yang tidak mampu. Dan hasilnya sebagai berikut. Ini video untuk tensigrity yang kecil. Tensigrity kecil untuk menahan sebuah lilin itu masih mampu, sedangkan ketika menahan sebuah cat guas itu tuh langsung rubuh ya, langsung rusak tensigrity-nya. Lalu untuk tensigrity yang sedang, dia juga ketika menahan beban cat guas ini dia langsung rubuh. Nah, tapi tidak berlaku untuk si tensigrity besar. Tensigrity besar ini tuh ketika saya tambahkan beban guas itu dia masih mau, dia masih kuat. Dan ketika saya tambahkan sebuah beban lagi, itu sebuah body butter dengan berat 484, dia sudah tidak kuat. Tapi untuk menahan sebuah guas, dia tuh paling kuat dibanding yang sedang dan yang kecil. Hal ini membuktikan bahwa sebuah tensigrity itu semakin besar juga kekuatan beban, menahan bebannya. Jadi kesimpulannya, semakin besar tensigrity yang kalian buat adalah semakin besar juga kekuatan untuk menahan bebannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen menahan beban yang lumayan berat, mungkin kalian bisa bikin semakin besar juga gitu. Sekian percobaan dari saya, semoga kalian dapat mengerti dan semoga kalian juga bisa mencoba percobaannya di rumah ya. Terima kasih.